Terkait dengan program JKP, salah satu syarat adalah adanya kesepakatan atas PHK yang dilakukan perusahaan. Bila tidak ada, maka harus ada putusan PHI yang sudah inkrah. Pertanyaannya, apabila pekerja tidak mampu atau tidak bisa membawa perselisihannya ke PHI, tentu kerugian bagi si pekerja. Sementara pihak perusahaan juga sengaja tidak membawa perselisihan PHK tersebut. Dilemanya, jika pekerja tidak menggugat ke PHI, maka selain tidak mendapatkan hak pesangon sesuai undang-undang, juga tidak bisa menerima manfaat program JKP. Nah, ini gimana nih, Pak? Ya, sepintas terlihat seperti dilematis. Ya. Dan sepintas juga terlihat seperti memberatkan bagi karyawan. Ya. Tapi saya pribadi melihatnya agak berbeda, Pak Habib. Mohon maaf ya Bapak Ibu, saya melihatnya agak berbeda. Saya melihatnya ketentuan ini sebenarnya kalau kita melihatnya secara positif, ini tanda kutip mengarahkan kita sebagai karyawan atau sebagai rakyat untuk berani berdiri memperjuangkan haknya. Jangan diam saja. Ya, negara kita ini kan belum merdeka karena para pejuang kita berani berdiri kan Pak. Ada yang belajar, ada yang angkat senjata. Kan begitu. Dengan belajarnya dia mempersiapkan berbagai plan untuk negara ini. Dengan angkat senjatanya dia berhasil mengusir para penjajah. Tapi berdirinya ini loh yang penting, keberaniannya. Nah, kalau kita sebagai rakyat, sebagai karyawan dalam konteks ini terus hanya berdiam diri saja pada saat menerima ketidakadilan atau perlakuan kesewenang-wenangan atau kezaliman, kita diam saja dan berharap seharusnya hukum kita langsung bisa menyelesaikan ini, seolah hukum itu adalah tukang sihir yang bisa melihat semua orang. Nggak bisa, nggak akan selesai urusan. Maka sebenarnya kalau saya melihatnya, mohon maaf lagi-lagi, saya melihat dari sudut pandang yang berbeda. Ketentuan ini harusnya kita pandang menjadi sebuah pemicu ya, penyemangat, memicu karyawan atau rakyat itu untuk berani speak up, berdiri menentang ketidakadilan, menentang pelanggaran. Ya, jangan takut, karena kalau memang kan kalau nggak tercapai kesepakatan, kalau kesepakatannya tidak tercapai, sudah ngobrol baik-baik sama perusahaan nggak tercapai, ya sudah, berarti kan ke perselisihan nih. Kalau perselisihan kan ada ujungnya. Ada ujungnya. Pada saat putusannya udah final nanti ketahuan. Yeah. Nah setelah itu kan nanti muncul tuh kompensasinya berapa, dibayarnya berapa, kemudian nanti manfaat dari JKP-nya muncul dan sebagainya. Ya, tapi proses itu sejalan dan itu adalah mekanisme yang perlu dilakukan. Kalau kitanya sebagai rakyat, sebagai karyawan aja nggak berani berdiri untuk menyelesaikan permasalahan kita sendiri, siapa lagi yang diharapkan, Pak? Kita mau mengharapkan siapa? Mau mengharapkan teman-teman serikat pekerja? Teman-teman serikat pekerja akhirnya dituduh, disorot sebagai provokator terus. Karena karyawannya sebenarnya diem aja. Dianggapnya tuh serikat pekerjanya itu yang memang usil tuh dia, provokator dan sebagainya. Padahal sih seharusnya si karyawan yang berinisiatif untuk maju berdiri. Apakah dia dengan dibantu oleh serikat pekerja atau kuasa hukum yang lain, atau dia maju sendiri? Emang bisa dia maju sendiri menyelesaikan perselisihan hubungan industrial? Sangat bisa. Dalam berbagai diskusi, berbagai acara, termasuk akhir ini yang lalu-lalu, bahkan di video di channel YouTube DHI ini yang udah 600 lebih, di situ bahkan seringkali disampaikan bahwa bisa kita jalan sendiri selesaiin masalah ini. Ya, minimal 2 langkah pertama non litigasi, yaitu bipartit dan mediasi, kita bisa lakukan sendiri. Aku nggak ngerti gimana caranya, Den. Kalau nggak ngerti, belajar mahal, Den, harus bayar kursus. Sekarang sudah banyak belajar yang nggak bayar. Contohnya mana, Den? Nih, acara ini kan nggak bayar, ya? Bayar dengan doa aja ya? Dengan doa, nggak bayar pakai duit. Bahkan beberapa waktu yang lalu, admin di DM itu menerima banyak WhatsApp tanya tentang acara ini. Acaranya bayar berapa? Gratis Pak, Bu, gitu. Terus untuk dapat sertifikatnya bayar berapa? Nggak ada, gratis juga. Yang penting daftar sebagai peserta.
Kalau nggak daftar sebagai peserta ya nggak dapat sertifikat. Jadi kalau nggak daftar sebagai peserta nggak dapat sertifikat dong, ya nggak dapat. Nah, kalau mau dapat sertifikat ya nanti ikut berikutnya lagi, begitu. Ya, jadi fasilitas belajar itu sekarang sudah tidak lagi terbatas oleh tempat, oleh fisik, oleh waktu. Jadi sudah bisa. Ya, masa nonton YouTube film-film drakor bisa, belajar dari YouTube yang gratis nggak bisa. Kan begitu tuh, artinya kita memang malas. Ya, jadi kita jangan malas untuk belajar. Bahkan di IDHM kita juga punya satu e-book, Pak Abi. Ya. E-book yang seri 3 itu bicara tentang tips dan trik beracara di bipartit dan mediasi. Ya, kita fokus kepada pembahasan non litigasi. Tujuannya supaya para karyawan ini mereka paham nih tentang bagaimana triknya untuk beracara di tahapan bipartit dan mediasi sehingga dia bisa jalankan sendiri. Baru setelah itu kalau memang masih mau maju ke pengadilan, nah itu memang membutuhkan spesialisasi. Dia bisa minta bantuan dan sebagainya. Ya, jadi saya sih mohon maaf tidak melihatnya sebagai sebuah dilema yang menyedihkan bagi karyawan. Enggak, ini menyedihkan bagi karyawan yang tidak mau belajar. Dia bisa menyelesaikan sendiri. Bahkan banyak juga di luar sana di karyawan itu menyelesaikan sendiri kasusnya. Nggak cuma yang non litigasi, tapi sampai ke pengadilan dia selesaikan sendiri. Dia benar-benar belajar, dia pelajarin itu semua, dan dia bukan seorang sarjana hukum. Dia bisa selesaikan itu. Ya, atau apabila karyawan itu berada dalam kondisi yang tidak mampu, cukup banyak kan yang lembaga-lembaga yang bisa membantu secara pro bono kan. Jadi tidak berbayar dan sebagainya, atau beri kemudahan dan sebagainya. Ya, itu bisa dilakukan. Jadi saya sih kurang sependapat kalau ini disebut sebagai sebuah kondisi yang dilematis dan merugikan karyawan. Saya melihat manfaatnya besar bagi kemajuan pola pikir karyawan. Jadi karyawan itu nggak cuma takut doang, harus lebih berani. Dan ini sebenarnya bagus buat apa? Bagus buat masa depan hubungan industrial di negara kita. Karena artinya apabila karyawan semakin kritisnya ini bukan sembarangan, tapi kritisnya dilandasi oleh pengetahuan dan kompetensi yang cukup, maka si perusahaan dan oknum-oknum yang nakal di dalamnya itu akan berpikir 1000 kali untuk mencurangi karyawan. Ya. Begitu kurang lebih Pak Abi.